Sudah sarapan? Sudah. Sudah? Siap belum? Oke, nanti setelah istirahat kedua baru makan atau sarapan. Oke. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita diawali dengan doa. Saya minta satu siswa untuk pimpin doa. Ini saja. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekarang belajar setelah pembelajaran kami, semoga bisa berjaya dengan inilah doa kami ya Tuhan, dan itu suara di antara kami. Salam Maria. Berrahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan duduk. Terima kasih Pak Guru. Sebelum mulai pembelajaran, masih ingatkah materi kita sebelum materi hari ini? Kita ngapa kemarin? Ya, materinya apa? Kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial ini mungkin sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak yang kita gunakan. Seperti apa sih kecerdasan artifisial? Apa sih manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkup pendidikan maupun di rumah ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Oke. Saya lihat kalian penuh semangat. Kita kasih tepuk semangat atau tepuk 1 sampai 5. Berdiri. Lebih semangat ya. Satu yang komando. Nah, kasih saja. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk tangan untuk siapa namanya? Oke, kita silakan dulu. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Kira apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Kita cek. Apa? Artinya kalian bisa mengetahui apa sih manfaatnya dari kecerdasan artifisial ini atau AI, intelijen AI, sebutan AI ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Sering kita jumpai ini dan sering kita gunakan juga, ya kan? Banyak kita lakukan, banyak kita jumpai, banyak kita gunakan, tapi mungkin kita belum mengenal, oh ini namanya kecerdasan artifisial. Ini manfaatnya dalam kehidupan kita. Itu ya. Kita lihat. Sebelum mulai kita nonton dulu. Saya buka satu video ya. Nanti kamu simak videonya. Ternyata kecerdasan artifisial atau KA sudah banyak dimanfaatkan di kehidupan sehari-hari loh. Salah satunya di bidang transportasi. Kita sering memanfaatkan Google Maps ketika mencari rute tempat yang kita tuju. Dari Google Maps kita bisa tahu rute yang akan kita tempuh jika menggunakan mobil, sepeda motor, atau berjalan kaki. Kita cukup masukkan posisi tempat kita berangkat dan tempat yang akan kita tuju. Dan secara otomatis Google Maps menunjukkan rute tercepat yang bisa kita ambil. Membantu banget kan ya Google Maps ini. Contoh pemanfaatan KA berikutnya di bidang pendidikan, kita bisa memanfaatkan Google Translate untuk menerjemahkan suatu kalimat dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Kita juga bisa mendengarkan bagaimana cara pengucapan dari bahasa yang kita translatekan. Contohnya ini, kita mentranslatekan
menerjemahkan ke bahasa Inggris, maka kita bisa mendengarkan pronunciation yang tepat. Selanjutnya, kalau kita merasa nggak enak badan, kita bisa memanfaatkan KA di bidang kesehatan. Contohnya dengan menggunakan aplikasi AI Healthy Assistant, kita bisa menceritakan gejala yang kita alami kepada dokter AI yang kita pilih, dan dokter AI akan memberikan diagnosa serta saran-saran kesehatan yang baik untuk kita. Tapi kita harus detail dalam menceritakan gejala yang kita alami agar mendapatkan output yang detail pula. Selain ketiga bidang tersebut, masih banyak bidang lainnya yang memanfaatkan kecerdasan artifisial atau KA. Yuk kita belajar bareng. Sudah simak? Sudah. Atau masih belum? Satu kali lagi ya. Ya. Simak baik-baik. Apa sih manfaatnya dalam keadaan kehidupan sehari-hari? Contohnya apa sih? Ya gitu ya. Nanti kamu nonton. Ternyata kecerdasan artifisial atau KA sudah banyak dimanfaatkan di kehidupan sehari-hari loh. Salah satunya di bidang transportasi. Kita sering memanfaatkan Google Maps ketika mencari rute tempat yang kita tuju. Dari Google Maps kita bisa tahu rute yang akan kita tempuh jika menggunakan mobil, sepeda motor, atau berjalan kaki. Kita cukup masukkan posisi tempat kita berangkat dan tempat yang akan kita tuju. Dan secara otomatis Google Maps menunjukkan rute tercepat yang bisa kita ambil. Membantu banget kan ya Google Maps ini. Contoh pemanfaatan KA berikutnya di bidang pendidikan. Kita bisa memanfaatkan Google Translate untuk menerjemahkan suatu kalimat dari satu bahasa ke bahasa lain. Kita juga bisa mendengarkan bagaimana cara pengucapan dari bahasa yang kita translatekan. Contohnya ini, kita mentranslatekan ke bahasa Inggris. Nah, kita bisa mendengarkan pronunciation yang tepat. Selanjutnya, kalau kita merasa nggak enak badan, kita bisa memanfaatkan KA di bidang kesehatan. Contohnya dengan menggunakan aplikasi AI Healthy Assistant. Kita bisa menceritakan gejala yang kita alami kepada dokter AI yang kita pilih, dan dokter AI akan memberikan diagnosa serta saran-saran kesehatan yang baik untuk kita. Tapi kita harus detail dalam menceritakan gejala yang kita alami agar mendapatkan output yang detail pula. Selain ketiga bidang tersebut, masih banyak bidang lainnya yang memanfaatkan kecerdasan artifisial atau KA. Oke. Ketika kamu menonton video ini tadi, apa saja manfaat dari KA dalam kehidupan sehari-hari? Bisa digunakan untuk menempat suatu wilayah tempat. Menggunakan apa itu? Google Maps. Apalagi dibilang apa lagi tadi? Bidang oke. Satu, pendidikan. Apa tadi? Contohnya apa? Kalau di bidang pendidikan tadi yang kamu simak di video itu apa? Menerjemahkan bahasa lain ke bahasa Indonesia atau bahasa yang lain. Oke, good. Tepuk tangan saja. Kalau menerjemahkan itu tadi pakai apa? Ada yang tahu? Google Translate. Google? Itu manfaatnya di bidang pendidikan kan? Kalau kita keluar negeri atau kemana, kita tahu bahasa Inggris, pakai Google Translate, pakai voice. Nah, sehingga bisa merekam, menerjemahkan bahasa itu. Apalagi di bidang kesehatan. Yang ketiga tadi bidang kesehatan apa? Bisa Manfaatnya apa? bisa membantu untuk mengobati masalah atau penyakit yang kita alami. Apa? Memberikan saran kepada kita. Memberikan saran, belum tepat. Membantu kita untuk mengatasi masalah atau gejala yang terjadi. Ya. Di bidang kesehatan tadi membantu kita. Kita mencari tahu dengan masalah sakit atau apa melalui apa tadi? Hah? Bidang pendidikan. Ya, betul. Namun kesehatan. Oke, sekarang kita kembali itu tadi video masih banyak juga manfaat kecerdasan artifisial dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak yang kita jumpai, banyak yang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, silakan simak materinya. Kita kembali ke tujuan, tadi sudah dibaca. Sekarang pengertiannya dulu. Apa itu kecerdasan artifisial? Ayo, satu-satu si
Suaranya kencang. Kecerdasan artifisial atau KA adalah kemampuan komputer atau mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Kecerdasan artifisial KA dapat membantu kita dalam banyak hal, seperti menjawab pertanyaan, mengenali wajah, atau memberikan rekomendasi film yang kita suka. Ya. Kalau memberikan rekomendasi film yang kita suka itu pakai apa? YouTube, YouTube, TikTok. TikTok. Instagram, Cici. Sekarang ada lagi aplikasi Cici itu apa? Untuk memberikan Jawaban. jawaban. Iya, Cici. Aplikasi Cici. Tapi yang Pernah buka? Kakak. Pernah. Kita tinggal scan aja, langsung muncul jawabannya. Keuntungannya apa? Lebih cepat, tapi kita ini tidak berpikir, tidak melalui proses instan ya. Oke, lanjut. Tadi sudah video, sekarang ini pemanfaatan kecerdasan artifisial di berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bidang pendidikan tadi sudah. Penggunaan beberapa aplikasi untuk membantu proses belajar seperti kalau bagi guru menggunakan Ruang Guru. Kemudian menggunakan Google Classroom. Kemudian Canva itu di bidang bisa juga pakai Cici tadi itu termasuk. Bisa juga menggunakan ChatGPT. Pernah buka ChatGPT? Pernah. Kalau mau buka ChatGPT, tinggal kamu buatkan aku apa, misalkan lirik lagu apa, langsung muncul dia. Yo. Kemudian di bidang hiburan, contohnya apa? Penggunaan beberapa aplikasi untuk mempermudah proses pencarian seperti YouTube, rekomendasi video film atau lagu berdasarkan kesukaan kita. Kita bisa buka YouTube. Terserah kamu mau lagu apa, film apa, pasti dia muncul semua. Kalau kita sering buka film yang kita sukai, ketika kita buka YouTube lagi, maka muncul lagi. Nah, itu merekomendasi, terbaca algoritmanya. Kemudian di bidang transportasi, sering ini di bidang transportasi. Contohnya apa? Beras, motor, mobil, kereta, Pintar. Hah? bis, Google Map pintar. kapal, Google Map. Penggunaan beberapa aplikasi untuk mempermudah seperti Google Map. Tahu fungsi Google Map untuk apa? Hah? Menunjukkan tempat, wilayah. Mempermudah atau menunjuk arah. Manfaatnya itu waktu kita lebih efisien, lebih cepat, lebih singkat. Yang sebelumnya Dapat. kita tidak tahu jalurnya, kita buka Google Map pasti akan tahu. Sekarang di bidang kesehatan apa? Penggunaan beberapa aplikasi untuk mempermudah seperti pengobatan serta aplikasi maupun konsultasi online melalui platform kesehatan. Ya, bidang kesehatan, penggunaan beberapa aplikasi untuk mempermudah seperti timbangan berat badan maupun konsultasi online melalui platform seperti tadi. Kita bisa konsultasi kesehatan kita pakai dengan menggunakan online ini, platform online kesehatan. Kemudian yang berikut bidang keamanan. Apa contohnya bidang keamanan itu? Tahu CCTV? Kamu lihat di mana saja? Di mana lagi? Ya, pernah melihat? Apa fungsinya CCTV itu menurut kalian? Angkat tangan. Kalau ada yang mencuri bisa kita lihat. Kalau ada yang mencuri bisa kita lihat. Ada lagi yang lain? Mengawasi adanya kejahatan. Mengawasi kejahatan. Ada lagi yang lain? Menjaga, melihat orang kecelakaan. Melihat orang kecelakaan bisa. Ada lagi yang lain? Misalkan
pasang CCTV di jalan, kita bisa mengetahui dia kecelakaan tunggal atau dengan kendaraan yang lain gitu. Itu CCTV mengawasi. Ada CCTV di rumah? Nah, ini contohnya. Ini namanya Google Assistant. Nah, ketika kita bertanya kepada Google Assistant atau Siri ini, mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan. Contohnya pada Siri, kemudian pada ChatGPT juga bisa. Nah, ini apa namanya? Logo apa ini? Logo apa? Pernah buka YouTube? Pernah buka YouTube? Fungsinya YouTube itu apa? Mencari video. Cari video. Sebagai hiburan, apa lagi? Hah? Lagu, itu hiburan. Ini. Coba kita lihat. AI bukan AI. AI menganalisis kebiasaan menonton dan memberikan saran video sesuai minat kita. Apapun video yang kita buka, pasti dia akan muncul lagi ketika kamu membuka YouTube. Ini tadi namanya ini Google Translate. apa fungsi Google Translate tadi? Translate bahasa. Menerjemahkan atau mentranslatekan bahasa. Tapi ketika kita masukkan ini, gunakan dengan bahasa Indonesia yang benar, kalimat yang benar, sehingga Google Translate ini bisa dia baca. Kalau kamu masuk sembarang, maka dia tidak akan terbaca bahasanya ya. Nah, ini AI menerjemahkan bahasa secara otomatis. Apa manfaatnya? Nah, kita kan tidak tahu, kurang lancar bahasa. Kalau kita ketemu dengan orang asing, maka kita menggunakan Google Translate ini. Kita bisa menerjemahkan bahasanya dia. Orang Cina pakai bahasa Mandarin ke Indonesia, translate. Google Translate ini yang menerjemahkan. Oh, maksudnya seperti ini. Atau kamu ketemu dengan orang Amerika, orang asing, gunakan Google Translate. Yang terakhir apa ini? Google. Untuk apa dia kemarin? Memprediksi rute. Tahu rute? Apa? Jalan. Berdasarkan kondisi lalu lintas. Manfaatnya juga apa? Membantu kita sampai ke tempat tujuan lebih cepat dan efisien. Kalau yang terakhir? Ini di bidang apa ini? Kesehatan. Temuan-temuan baru sekarang, ada robot yang mengantarkan obat di rumah sakit tanpa kita jalan. Tinggal kita perintahkan robot ini yang mengantarkan obat, makanan, bahkan operasi pun juga pakai robot ini. Perkembangan zaman sekarang ya, beda kalau dulu. Kalau operasi itu dibelah perutnya, sekarang tidak. Bisa mendeteksi atau diagnosa penyakit kita juga. Nah, gitu ya. Sekarang di sini nah ini saya membagikan ini. Tadi saya membagikan LKPD ini, diskusikan dalam kelompok. Setelah ini dipresentasikan, ngerti?
Nanti setelah presentasikan kita kesimpulan bersama-sama, baru ada kuis nanti. Setiap kelompok maju. Nanti. Nah ini, silakan. Silakan ditulis ya, didiskusikan. Didiskusi. Ini namanya apa? Ini manfaatnya. Jadi diskusi baik-baik. Dengan menggunakan bahasa kamu sendiri. Agar orang tidak mikir Nanti kan perlu kesimpulan. Vaksin aplikasi untuk transportasi. transportasi online. Transportasi online. Kapal. Fungsinya itu kapal. Mudah apa? Kita kan maksud ini kan kita ada rumah yang kita bisa menuju mobil yang ada. Kalau cepat kan iya. Nah itu manfaatnya apa bagi kita? Mempermudah itu apa? Ini bidang kesehatan apa namanya?
sebelah kalian ya. Mau benar? Pelan-pelan. Jarum panjang di angka 4 siap untuk present. Atau yang ini nggak boleh? Ya. Lebih 10 menit. Ya. Agar orang bisa menjemput bisa Sebagai rekomendasi manfaatnya itu apa? Bisa banyak manfaatnya, bisa banyak manfaatnya. Bisa lebih dari 3 ya. Manfaatnya itu bisa lebih dari 3 atau 2. Apa lagi? Bisa manfaatnya itu bisa tulis lebih dari 3 ya, kan banyak manfaatnya. Jadi anak pikiran kan. Ini sudah Selain dari selain dari itu apa lagi manfaatnya kalau menggunakan vakum otomatis ini? Baik, itu manfaatnya mempermudah ini apa fungsinya tadi untuk mengoperasi orang yang sakit. Apa manfaatnya selain dari ini? Sebanyak kan? Kalau kita menggunakan pakai barang ini, kerjaan kita lebih mudah atau tidak? Ya itu manfaatnya. Kita yang tepati jamnya ya. Tepati ya.
Apalagi sih nanti. Manfaatnya itu ada 3. Video kemarin itu mereka harus buat video. Apa manfaatnya lagi kalau kita menambah wawasan kita kan? Iya. Itu terkena sangat dulu bukan dari kutu. Malu kan sudah ditonton oleh banyak orang. Nanti kita bilang satu diskusi dari kutu. Lima menit lagi ya.
setiap kelompoknya itu, dengar dulu, apa sih? Setiap kelompoknya itu, siapa pematerinya yang tukang baca, siapa yang moderator. Kalau moderator itu membuka dan menutup. Tahu kan tata caranya kemarin? Dibuka, disapa dulu. Kalau belum mengerti, silakan bertanya. Oke. Sudah semua? Sudah semua? Kita untuk tampilnya itu kita cara lain lagi, bukan kayak kemarin. Ini dia bergilir, pindahnya kita pakai nyanyi kan? Kalau aku bilang stop pas nyanyi, berarti kelompok itu yang maju. Paham? Paham? Semua maju. Misalkan gini, kita nyanyi Garuda Pancasila. Sampai di sini stop, berarti kelompok ini yang maju. Ya, ngerti? Ngerti. Kita nyanyi lagu ya, balon dulu. Berkibarlah bendera ya. Siap semua nyanyi ya? Siap. Startnya dari sini. 1, 2, 3. Berkibarlah bendera Semua anggota kelompok. merah putih garuda gembira di seluruh bangsa Indonesia. Kau tetap kebudayaan bangsa. Stop. Berarti kelompok berapa itu? 4. Oke, maju. Lewat situ. Oke. Ya. Perhatikan temannya presentasi. Kenapa sedikit nak? Jangan dulu baca. Moderator buka. Sana sedikit nih. Sana sedikit. Jangan sampai kena itu. Oke. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Terus semangat, terus semangat. Ulang. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1. Nama robot kesehatan kunci mengoperasi orang sakit manfaatnya. Dia juga bisa mengantar makanan atau obat penyembuh dan pekerjaan kita menjadi mudah. Yang kedua, mini robot vakum. Fungsi
kami presentasikan. Terima kasih. Mungkin ada yang mau tanya? Ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau tanya. Mau tanya? Ayo tanya. Sapi itu sambil kan. Soal kalian sampai berapa? Itu sambil kan. Soal Masih apa lagi? berapa? Masih apa lagi? Apa lagi? Apa yang ditanya? Ada mungkin cuma kasih saja. Mungkin dong. Sampah. Manfaat dari apa? Aku ini. Paku. Tahu paku? Tahu. Pernah melihat paku? Nah. Paku itu untuk mempermudah pekerjaan Rumah. rumah tangga. Contohnya apa? Menyapu. Nah, manfaatnya apa? Mempermudah pekerjaan kita. Kita bisa mengerjakan yang lain, dia bisa bekerja sendiri. Tanpa kita operasi kita, tanpa kita menyapu seperti manual, ya. Itu vakum ya. Pernah ada di rumah kan? Dadah. Nggak ada? Nah, ada yang ada? Gitu Mas. Ini kan. Ya, itu. Oke, tepuk salut untuk kelompok keempat. Tepuk salut. Ulang. Oke. Sekarang kembali dulu. Kita lanjut Garuda Pancasila. Sampai di mana tadi? Tunggu saya komando. Lagunya ganti ya, Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Stop. Depan nih. Depan. Maju lagi. Gimana kok? Selamat pagi, kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu nama aplikasi Gojek. Fungsinya mengantar makanan atau penumpang. Manfaatnya agar orang yang tidak mempunyai kendaraan bisa menumpangi dan menitip makanan. Dua, vaksin. Agar orang yang tidak bisa membawa motor atau mobil bisa memesan vaksin. Manfaatnya agar bisa membantu kita untuk transportasi. Sekian dari kami. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Vaksin itu dibuat untuk apa? Ya, Maksim untuk apa? Manfaatnya juga ke Maksim. Transportasi. Hah? Yang Maksim tadi kurang jelas penjelasannya yang fungsinya tadi. Jelas. Fungsinya agar orang yang tidak bisa membawa motor atau mobil bisa memesan vaksin. Manfaatnya ojek. Apa? Ojek lagi. Satu-satu, satu-satu. Manfaatnya Itu cuma itu saja. Oh, Gojek. Aplikasi Gojek tadi untuk apa dia? ojek. Nah, untuk apa dia? Mengantar makanan atau penumpang. Antara makanan? Ada penumpang. Apakah Maksim sama Gojek itu beda? Ya. Sama. Sama. Beda. Apa yang beda? Karena ojek bisa mengantar makanan tidak tidak bisa. Bisa. Maksim juga bisa ya? Vaksin bisa. Maksim persamaannya sama-sama aplikasi itu. Ya, mempermudah. Sehingga kita bisa memesan. Kita bisa menjemput penumpangnya di tempat. Mempermudah kita kan? Kita bisa memesan.
Itu kalau Gojek juga begitu, mengantar penumpang atau mengantar atau menjemput penumpang. Manfaatnya bagi kita efisiensi waktu. Tidak membuang waktu bagi kita kan? Tanpa kita kayak dulu kita pergi di halte tunggu mobil, pergi di halte kita tunggu bus. Gitu. Dengan menggunakan aplikasi ini kita bisa memesan dari mana? Dari rumah. Ketika kita tidak punya kendaraan, kita bisa pesan. Nah, gitu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kita lanjut lagu halo halo 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periaman. Halo, halo Bandung, kota kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang itulah di lautan hati. Sini. Hah? Ayo depan. Apa lagi? Jangan. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Semua jawab. Ulang. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Google Translate fungsi dapat menerjemahkan bahasa-bahasa asing, contohnya Amerika, Korea, Jepang. Manfaat bagi manusia, bisa mempermudah komunikasi dengan orang yang berbeda bahasa dan bisa berlatih berbahasa asing. 2. YouTube rekomendasi untuk mencari video pembelajaran, lagu dan kartun atau film yang kita suka. Bisa fungsinya, manfaat bagi manusia, bisa mengenal pembelajaran dan video yang berbeda di aplikasi YouTube dan bisa melihat atau menonton video orang-orang yang kita idolakan. Sekian dari kami, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan tanya. Satu-satu, angkat tangan. Kau, ikut. Bertanya. Kalau mau bertanya, yang kamu tidak mengerti. Bisa mempermudah komunikasi dengan orang yang berbeda bahasa dan bisa berlatih berbahasa asing. Ada lagi yang lain bertanya? Kau tadi apa? Tanya apa? Tanya saja. Nanti kita sama-sama jawab. Angkat tuh. YouTube adalah aplikasi yang digunakan untuk mencari video, lagu, dan bisa juga untuk digunakan menjadi hiburan. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terus lagi, tepuk salut. Salut. Ya. Sekarang kelompok 1 tidak perlu, kelompok ini karena terakhir kan, tidak perlu lagi. Langsung aja. Oke. Silakan presentasi. Langsung aja sudah. Kita mau nyanyi kan sudah semua. Itu kipas tidak tahu. Oke. Ke depan.
atau kita cepat sampai pada dua minggu arah yang benar tidak menunjukkan kondisi lalu lintas. Dua, CCTV. Fungsinya mengawasi area di sekitar CCTV atau kejadian yang dialami. Manfaatnya, satu, mencegah adanya pencuri atau perampokan. Dua, mengawasi area berjalan atau lalu lintas. Tiga, mencegah adanya kejahatan. Sekian dari kami. Terima kasih. Ada yang bertanya? Apa fungsi lain dari CCTV? Apa fungsi dari CCTV? Segala memantau ya kan, memantau sebagai fungsi keamanan. Kita CCTV ini kan kita bisa pasang. Kita di kantor, kita bisa mengetahui keadaan rumah kita, kondisi rumah kita, gitu ya. Itu manfaat CCTV. Dia bisa pantau dari tempat yang lebih jauh. Gitu. Di kelas katanya. Nah, itu loh. Apa fungsi lain dari Google Maps? Ada Google Maps. Google Maps Ada menunjukkan arah jalan. menunjukkan arah jalan. Yang lebih detail. Fungsi lainnya, kan tadi kan kita udah bilang Google sama menunjukkan di jalan. Apa fungsi lainnya? Selain dari menunjukkan rute. Apa lagi? Ada yang bisa jawab? Bantu? Oke. Bisa menunjukkan suatu wilayah atau nama-nama tempat. Ya, good. Bisa menunjukkan suatu tempat atau wilayah yang belum kita tahu. Bisa menunjukkan jalan yang lebih cepat. Menunjuk jalan yang lebih singkat, rutenya perjalanannya lebih singkat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok berapa? Dua. Tepuk tangan untuk mereka. Silakan duduk. Oke. Kita ambil kesimpulan sama-sama ya. Kita sudah berdiskusi bersama. Ada tadi kita kelompok 1 presentasinya tentang Google Map. Google Map tadi fungsinya untuk menunjukkan arah jalan. Waktunya lebih efisiensi, lebih singkat. Di mana arahnya kita belum tahu menjadi tahu. Kemudian ada aplikasi apa tadi? YouTube. Tahu YouTube? Tahu. Sering buka YouTube? Sering. Ya. Itu merekomendasi video hiburan, bahkan tentang materi-materi pembelajaran juga ada di video di YouTube itu. Tinggal kamu cari. Kemudian ada apa lagi tadi? Google tadi sudah. Google Translate mempermudah kita untuk menerjemahkan apa? Menerjemahkan apa? Bahasa asing. Kemudian selain mampu untuk menambah wawasan kita, bisa mengenal bahasa-bahasa. Oke ya, ngerti gak? Sekarang setelah kita diskusi, tadi Pak Guru janji ada kuis. Setiap kelompok maju ya. Ingat, yang penting diam. Sabar ya. Oke. Kuis ini menyusun manfaat misalkan gambar YouTube, manfaatnya tempel, ya, ngerti gak? Silakan, siapa yang mau maju? Setiap kelompok harus belum kita ya, angkat tangan. Nah, dapat ini, kita ganti. Kita mencocokkan gambarnya. Kita mencocokkan gambar.
Ayo siapa? Siapa mau maju? Oke kau, silakan. Pakai mouse ya. Pilih. Ini contohnya ini. Nah, misalkan ini. Tekan tahan ya. Oke. Terserah mau cukup satu-satu. Pilih gambarnya ini, pilih gambar, pindah ke sini. Pilih gambar ini, terserah pindah kemana di sini. Oke, sudah. Yang lain, angkat tangan. Yang lain, siapa? Siapa? Maju, siapa? Maju. Pilih pakai mouse. Susah kau pakai gitu, kau pakai mouse. Oh, ada nih kalau sampai. Nah, yang lain. Nah, ini satu-satu. Kelompok mana yang belum? Ini. Duduk. Pelan-pelan masih banyak. Ingat ya masing-masing tadi. Kira-kira siapa yang salah, siapa yang benar? Pelan-pelan. Gampang itu. Tahan. Geser. Nah, geser. Nah, pelan-pelan. Ya, yang pakai mus. Nah, tarik, tahan. Ojek kenapa yang di bawah kamera? Tekan. Tahan, tarik ke samping. Satu lagi. Ini, tadi dia. Tuh. Lagi. Tahan lagi. Santai, jangan gugup. Jawaban. Sekarang siapa yang mau cek jawabannya? Siapa yang belum maju? Sudah tadi, sudah. Atau? Oke. Kirim. Cek. Ingat masing-masing tadi ya. Kita yang mobil. Cek. Yang mobil sama ya. Duduk. Kirim. Tepuk tangan. Lagi Pak. Coba ini ya, saya seperti ini. Sama aja dia, tapi kasih kesempatan yang belum ya. Yang belum. Ayo. Empat. Oke, lagi. Sampai belum, hei. Denny. Nomor 2. Ada lagi? Kau. Kasih kesempatan yang belum. Bukan Samuel tadi Pak. Oh, Samuel. Oke, yang lain lagi. Samuel. Lagi 3. Jangan kasih tahu. Udah. Kau sudah tadi.
berani. Oke. Terakhir sudah. Siapa belum? Siapa belum? Yang belum? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita akhiri, Pak Guru ada penilaian pribadi pemahaman kita ya. Sama ya, dikerjakan. Tulis namanya. Sendiri Pak. Iya. Enak. Baca. Waktunya 10 menit. Waktunya 5 menit ya. Isilah aja. Guru. Jahat itu apa? Mau ikut ya? Mau lihat tadi? Sama-sama ya. Sudah? Siapa belum? Tangan. Ayo setiap kelompok dikelompok satukan. Setiap kelompok disatukan. Oke, duduk kembali. Nanti kita Oke, duduk. Saya mau tanya, bagaimana perasaan kalian pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan?
lagi? Bermain kuis. Bermain kuis, apa lagi? Oke, itu ya. Hari ini kita bisa belajar bersama, berdiskusi, apa lagi? Bermain kuis. Bermain game, kuis. Oke. Maka semoga apa yang kamu dapat hari ini, kamu dapat menyimak dengan baik dan kamu dapat gunakan di rumah masing-masing. Kamu sudah mengenal kecerdasan artifisial tadi kan? Apa-apa saja dalam kehidupan sehari-hari? Kayak Google Translate, apa lagi? Betul, ya. Betul. Itu termasuk kecerdasan artifisial. Tadi kita sudah main game di sini. Mencocokkan gambar. Oke. Sebelum kita istirahat, kita tepuk semangat dulu ya, semangat. Tadi tepuk semangat. Tapi men, berdiri. 1, 2, 3. Teman-teman, marilah kita berdoa. Ulang karya. Dalam Bapa, Selamat siang untuk kita semua.